bagaimana pemerintah itu akan akan membuat suatu kebijakan jika tidak melalui proses daripada riset. Sehingga riset itu penting supaya pemerintah tidak gegabah baik pusat ataupun daerah untuk memberikan sebuah kebijakan yang berimbas kepada masyarakat, termasuk seperti pajak kemarin harusnya sudah melalui proses riset ya. Nah, apa fungsinya BRIN sebenarnya? Itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, ini yang saya lihat adalah mengapa hasil BRIN tidak terasa oleh rakyat. Faktor-faktor utamanya apa? Nah, ini yang akan kita menjadi tarik kesimpulan. Oh, ternyata BRIN tidak produktif, BRIN ini tidak mempunyai dampak ataupun yang terasa oleh masyarakat. Oh, karena faktor ini. Nah, ini kita bahas. Yang pertama, karena anggaran terbatas dan prioritas belanja manajemen besar. Ini yang fatal. Kenapa saya katakan fatal? Dalam suatu organisasi, baik perusahaan, perguruan tinggi, ataupun organisasi besar dimanapun berada, itu harusnya operasional ataupun untuk biaya yang dihabiskan, misalkan pegawai, itu harusnya di angka 30%. Nah, di tahun 2024, pagu indikatif BRIN itu sekitar 5,9 triliun. Dengan porsi besar untuk dukungan manajemen yang dilaporkan adalah 4,1 triliun. Dan sisanya untuk program riset sebesar 2,2 triliun. Artinya apa? Sebagian besar anggaran dipakai untuk operasional administrasi, bukan langsung program lapangan. Ini di masalah. Ini yang jadi sebuah dilema ketika BRIN ini apa sih yang benefit ataupun apa ya sih yang dilakukan BRIN ini selama ini di pemerintah, ya kan? Apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat? Kemudian pemangkasan, ini belum termasuk pemangkasan teman-teman. Efisiensi anggaran tahun 2025 yang dicanangkan oleh Pak Prabowo oleh seluruh kelembagaan atau kementerian. Ya. 2025 alokasi disebutkan sekitar 5,8 triliun dan program efisiensi anggaran hingga sekitar 2 triliun. Berarti hanya mempunyai dana itu sekitar 3,8 triliun yang menekan kapasitas program riset. Hal ini mengurangi daya BRIN untuk pendanaan program yang berdampak cepat ke masyarakat. Kalau dana 5,8 triliun, sedangkan 70% untuk pegawai operasional, terus dipangkas 2 triliun, berarti kan untuk anggaran riset lapangan, misalkan setiap kementerian ingin melakukan kebijakan ke masyarakat, itu sulit ketika dana di BRIN-nya tidak ada. Nah, integrasi dan reorganisasi besar, gangguan produktivitas. Ini bermasalah juga teman-teman. Kenapa? Peleburan LPNK, baik LIPI, BPPT, Batam, dan Lapan ke BRIN, itu yang menimbulkan masalah birokrasi. Transisi struktur dan klaim sentralisasi yang menghambat kelancaran fungsi litbang di tingkat lapangan, baik daerah. Titik akademik dan praktisi menyoroti pembengkakan birokrasi. Jadi, merger ataupun ada sebuah penggabungan organisasi lama ataupun struktur yang lama kepada BRIN ini yang menghabiskan dana pegawai banyak, itu adalah seluruhnya adalah ASN. Seluruhnya adalah yang dibiayai oleh pemerintah. Sedangkan kalau kita melihat badan riset di negara-negara maju, Jepang, Korea, Amerika Serikat, Singapura, itu untuk pegawai ataupun orang PIC yang melakukan riset itu kontrak. Sehingga itu bisa menekan biaya pegawai. Kemudian kesenjangan antara riset dan komersialisasi, adopsi kebijakan, audit, investigasi BPK dan media mencatat banyak inovasi BRIN belum memberi manfaat optimal bagi UMKM, industri atau masyarakat luas. Masalah translasi riset ke produk layanan publik. Kemudian koordinasi kementerian dan lembaga yang belum optimal. Walaupun BRIN mengklaim mendorong evidence-based policy, implementasi di tingkat kementerian ataupun daerah masih sporadis. Beberapa kementerian merasakan kurangnya keterhubungan riset BRIN dengan kebutuhan operasional mereka. Contoh, inisiatif kerja sama ada, tapi uptake tidak konsisten. Kemudian isu kebijakan internal dan kultur. Ada kritik soal regulasi internal dan kebijakan yang disebut mengikat kebebasan akademik, peneliti,
serta masalah manajemen talenta yang mengganggu motivasi peneliti. Jadi peneliti itu tidak bisa tidak bisa open minded, tidak bisa berinovasi karena ada keterbatasan. Sedangkan BRIN ini butuh inovasi, riset di dalam memetakan sebuah kebijakan pemerintah. Bagaimana itu untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, kenapa pejabat ataupun kementerian DPR sering tidak mengandalkan BRIN? Ini dilema teman-teman. Di sisi lain dana dipangkas, di sisi lain ke lembaga atau kementerian butuh BRIN, gitu kan. Yang pertama politik prioritas dan kebutuhan cepat. Pejabat atau menteri kadang butuh solusi kebijakan yang cepat dan siap pakai. Proses riset, terutama riset kualitas tinggi, butuh waktu. Jika BRIN tidak bisa menyuplai hasil yang instan atau implementable, pejabat akan cari sumber lain, konsultan, think tank, atau rekomendasi politik, ataupun mungkin kepada kelompok-kelompok lain yang bisa membantu. Ya kan? Ada pernyataan daripada Menko Zulkifli Hasan yang menyentil efektivitasnya BRIN. Nah, ini dilema teman-teman. Lembaga kementerian butuh, namun dananya terbatas. Bagaimana riset lapangan itu bisa terimplementasi, sedangkan biaya untuk membiayai pegawai itu sudah habis, dikurangi dari efisiensi tahun 2025. Kemudian, kekurangan hubungan institusional, embed research. Banyak kementerian belum membangun mekanisme formal yang mengembed hasil dan tim riset BRIN dalam proses perumusan kebijakan. Ada permintaan agar BRIN mengawal, mengimplementasikan kebijakan yang berarti perlu aliansi struktural yang lebih kuat. Masalah akuntabilitas dan insentif politik. Pejabat lebih dipengaruhi insentif politik, kepopuleran, dukungan kelompok. Jadi pejabat ini di dalam melegitimasikan politiknya itu butuh sosok kepopuleran tokoh kelompok tertentu ketimbang parameter akademik. Jadi mengabaikan riset, ya kan? Tidak relevan kalau kita bicara adalah riset ini kok tidak dibutuhkan, sedangkan ini penting gitu kan untuk membaca bagaimana kebijakan itu bisa dijalankan atau tidak di masyarakat. Kemudian kesenjangan komunikasi ilmiah. Bahasa kebijakan. Hasil riset tidak selalu disajikan dalam format policy brief yang mudah dipakai membuat kebijakan. Komunikasi ilmiah ke bahasa kebijakan masih lemah. Jadi kalau kita kaitkan lembaga survei resmi, ya, lembaga riset resmi itu menyampaikan bahwasannya 60% itu masih dibutuhkan legitimasi politiknya melalui tokoh kepopuleran, bukan melalui riset. Ini fakta yang bisa kita verifikasi dari lembaga survei yang resmi, gitu ya. Nah, ini polarisasi teman-teman. Pejabat cari doa restu justru ke habaib versus menggunakan BRIN. Bukti empiris langsung soal pejabat lebih dekat dengan habaib untuk legitimasi ketimbang riset. Biasanya berupa praktik politik, kunjungan, minta doa, endorsement agama, dan kajian sosial tentang mistisisme ataupun politik di Indonesia. Ada banyak contoh politisi meminta dukungan doa ulama habaib, misalkan beberapa pemberitaan tentang tokoh yang meminta doa restu publik. Itu ada, kita bisa cek secara empiris. Tadi sampaikan oleh Kak Ubed, ada Noel, kemudian ada Sahroni, dan ada mungkin tokoh-tokoh lainnya yang mungkin teman-teman bisa cross-check di sosial media. Studi akademik juga menunjukkan praktik religio politik berperan nyata dalam strategi legitimasi politik di Indonesia. Jadi ini bukan sekedar rumor, ada pola sosial politik yang jelas, sehingga mengesampingkan peran BRIN di Indonesia. Konsekuensi praktisnya apa? Bila legitimasi agama menjadi saluran utama, kebutuhan riset teknis, misalkan data pangan, data kesehatan, analisa dampak ekonom, cenderung diabaikan dalam pengambilan keputusan politis jangka pendek ataupun panjang. Padahal riset itulah yang menuntun kebijakan berkelanjutan untuk rakyat. Nah, kita akan bedah ulang hubungan pejabat dengan legitimasi ke Habib versus riset BRIN. 1. Politik dan DPR. Fakta, DPR lebih sering melakukan kunjungan ke pesantren, habaib, ulama, daripada mengundang BRIN
untuk policy hearing. Jadi ini dilema sekali seorang pejabat politik ataupun DPR yang diamanahkan rakyat untuk bisa memberikan kontribusi terbaik semaksimal mungkin untuk rakyat, justru untuk melihat apa nih kebijakan stimulus apa kira-kira bisa nggak diterapkan di masyarakat, tidak melalui riset, justru minta sowan, minta doa, kunjungan ya kan kepada suatu kelompok hanya karena ketokohan yang populer. Kemudian legitimasi ke habaib untuk dukungan elektoral. Ini kadang masyarakat politikus ini lebih mementingkan elektoralnya, lebih mementingkan elektabilitasnya di masyarakat. Sedangkan masyarakat tuh nggak butuh itu. Gitu. Masyarakat butuh namanya suatu kebijakan apa nih, pemerintah bisa memberikan kebijakan apa, misalkan yang berhubungan dengan pangan, dengan energi, dengan UMKM, ataupun dengan yang berhubungan dengan ekonomi rakyat, itu nggak ada gitu loh, sehingga fungsi BRIN itu mandul gitu loh. Ada kelembagaannya, tapi hanya sebagai kantor saja, bukan kelembagaan riset yang memang sebagai menentukan nanti arah kebijakan pemerintah. BRIN diabaikan ya, rekomendasi BRIN soal riset sosial politik jarang jadi rujukan pembuatan undang-undang. Membuat undang-undang ini kan harus membutuhkan riset. Nggak bisa kita membuat undang-undang, kemudian kita tanpa melakukan riset, hanya butuh elektoral, elektabilitas, ya nggak bisa, nggak akan berdampak langsung ke masyarakat gitu loh. Kemudian Kementerian Agama, legitimasi ke Habib, kuat, sangat kuat, karena menyangkut otoritas moral dan keagamaan. Pejabat lebih sering meresmikan pesantren atau doa bersama habaib. Justru ini yang diabaikan. Kenapa? BRIN itu bisa memberikan sebuah riset tentang radikalisme, moderasi beragama, atau demografi lah, jamaah haji kurang dijadikan jasa kebijakan. Sebenarnya kuota haji itu yang di korupsi kemarin ya, yang indikasi dugaannya itu mengalir dana ke BPN, itu juga sebenarnya bisa diantisipasi jika BRIN melakukan sebuah riset lapangan seperti apa, mekanisme seperti apa. Nah ini fatal juga. Nah akibatnya apa? Kebijakan agama lebih simbolik ketimbang berbasis data, gitu kan. Kasaran gini lah, kita itu kalau misalkan ikhtiar ya untuk mendapatkan hasil, ikhtiar gitu kan, kemudian doa gitu kan, bukan doa yang dibanyakin tapi nggak ikhtiar gitu loh. Sedangkan kita pejabat ini ikhtiarnya apa? Ya bagaimana publik, masyarakat, rakyat itu puas dengan kinerja DPR, pemerintah, baik yudikatif, eksekutif ataupun legislatif. Kemudian Kementerian Ekonomi ataupun Keuangan, legitimasi ke Habib dipakai untuk branding politik. Misal, safari Ramadan ke pesantren, deklarasi dukungan habaib untuk kebijakan subsidi. Kebijakan subsidi kok tidak ke riset dulu gitu loh. Ini kan kebalik. Oh, kalau tokohnya populer setuju subsidi ya, rakyat akan setuju ya, bukan seperti itu. Tapi manfaatnya apa? Subsidi itu maksudnya apa? Gitu kan? Artinya hanya butuh sebuah legitimasi tok tanpa ada sebuah riset. BRIN diabaikan lagi. Riset soal produktivitas, hilirisasi, UMKM berbasis teknologi itu minim digunakan. Padahal dampak UMKM itu besar loh. Kalau misalnya kita studi kasusnya bisa berbasis dengan riset. Nah, akibatnya apa? Strategi ekonomi lebih banyak politik pencitraan daripada model ekonomi berbasis riset jangka panjang. Kemudian Kementerian Pertanian dan Pangan, legitimasi ke Habib. Pejabat kadang lebih suka tampil panen raya dengan doa habaib ataupun ulama ketimbang uji coba bibit riset. Petani kan butuh bibit yang unggul gimana, pupuk yang bagus gimana, itu kan perlu riset. Dananya kan besar. Nah, sedangkan dananya saja itu sebelum diefisiensikan saja hanya tersisa 2,2 triliun, dan kalau dipangkas efisiensi 2 triliun juga, berarti kan sisa 200 miliar. Dalam setahun kebagi seluruh Indonesia, ya nggak akan cukup. Makanya riset mandek gitu loh. BRIN lagi-lagi diabaikan. Riset pangan tahan iklim, pupuk organik, dan teknologi pertanian modern sering tidak dipakai. Akibatnya apa? Krisis pangan berulang. Ya, impor jadi solusi instan. Sedangkan kan banyak dikritik, kenapa sih pemerintah impor terus beras? Nah, ini permasalahannya gitu loh. Petani-petani ini nggak produktif karena tidak ada bahan ataupun tidak ada pupuk ataupun bibit yang unggul gitu loh. Kenapa ya tidak ada tadi kebijakan yang diberikan pemerintah nggak sejalan dengan apa yang dirasakan oleh
petani-petani kita gitu loh. Kemudian Kementerian Kesehatan, legitimasi ke Habib, simbol doa dan restu dianggap meredakan keresahan rakyat, terutama saat pandemi. BRIN diabaikan lagi. Riset vaksin dalam negeri, riset obat generik murah, riset kesehatan masyarakat tidak jadi prioritas utama. Akibatnya apa? Ketergantungan impor juga. Obat dan vaksin masih besar, sehingga kita tidak bisa memproduksi secara mandiri. Akhirnya bergantung kepada impor. Ya tadi nggak ada riset, dananya nggak ada lagi-lagi gitu kan. Kemudian Kementerian Energi dan Lingkungan, legitimasi ke Habaib, pejabat lebih sering pakai isu religius, misalkan green pesantren, sebagai pencitraan. Rakyat itu nggak butuh pencitraan, rakyat itu butuh hasil. Dipilih oleh rakyat, duduk di pemerintah, ya apa yang rakyat mau, yang apa inginkan, rakyat apa yang ingin implementasikan, ya DPR atau pejabat juga harus mengimplementasikan gitu loh. Bukan pencitraan. Nah, ini lagi-lagi BRIN diabaikan. Riset energi terbaru, PLTS, biomasa, hidroskala kecil kurang difasilitasi dalam kebijakan. Nggak ada kebijakan karena tidak ada yang bisa kebijakan nggak bisa keluar karena belum ada riset, gitu kan? Akibatnya apa? Transisi energi lambat, masih bergantung batu bara. Analisa utama, pejabat mencari legitimasi cepat ke Habib, ya. Jadi seperti hanya dengan doa, diijabah, ya kan? Hanya karena kita berkunjung kepada Habib. Karena efeknya langsung menyebutkan suara, ya berarti kan kepencitraan, elektoral, elektabilitas, gitu kan. Kemudian citra religius, stabilitas politik jangka pendek. BRIN minim dipakai karena hasil riset butuh waktu lama, tidak populer, dan tidak langsung menaikkan elektabilitas. Loh, kok kita jadi pejabat ini lebih mementingkan elektabilitas atau elektoral untuk dipilih atau tidak dipilih? Dipilih itu ya sesuai dengan hati nurani rakyat itu loh. Percaya kepada pemerintah ataupun kepada DPR yang duduk di legislatif untuk memberikan sebuah kebijakan yang pas, terasa oleh rakyat langsung. Nah, dampak ke rakyat, kebijakan sering tidak berbasis data, solusi jangka pendek, masalah struktural tidak pernah selesai, ya termasuk kemarin dengan pajak. Terburu-buru memberikan kebijakan pajak naik 2,5%, 300%, dan seterusnya yang berdampak kemarin juga isu demo yang di DPR tanggal 25 Agustus. Kesimpulannya, polarisasi ini menciptakan kebijakan yang emosional, restu tokoh agama, bukan kebijakan rasional, emosional versus rasional gitu kan, berbasis riset BRIN. Akibatnya Indonesia kehilangan peluang memperkuat strategi pembangunan jangka panjang yang berbasis sains dan data. Nah, ini kita kasih sebuah hitung-hitungan ya, data angka dan simulasi dampak yang sederhana dan transparan. Anggaran BRIN 2025 5,9 triliun ya kita bulatkan ya. Dukungan manajemen, operasional, administrasi itu 4,1 triliun. Atau 70%. Itu tinggi sekali teman-teman. Organisasi kecil, menengah, besar, mau pemerintah, swasta, ataupun perguruan tinggi swasta negeri, ataupun kelembagaan lain lah, itu biaya untuk pegawai operasional hanya 30%. Ini sudah hampir 2 kali lipat lebih. Nah, program riset langsung hanya 2,2 triliun atau 30%. Ini belum dipangkas. Dipangkas 2 triliun, ya berarti sisa 200 miliar. Kenapa? Dukungan manajemen itu pasti akan menjadi sebuah fixed cost gitu loh, tidak mungkin berubah karena per bulan akan sama. Nah, simulasi jika mengikuti standar internasional, rata-rata lembaga riset negara maju, OECD, Jepang, Korea Selatan, itu 70% riset langsung dan inovasi. Jadi dananya banyak, itu bisa tersalurkan ke berbagai macam ratusan atau ribuan riset yang berdampak ke seluruh faktor-faktor yang ada di masyarakat. Nah, kemudian simulasi anggaran BRIN jika proporsional dibalik, operasional atau administrasi itu 1,8 triliun, 30%. Riset langsungnya 4,1 triliun. Insya Allah seluruh permasalahan masyarakat itu bisa dilakukan sebuah riset, kemudian diberikan kebijakan disetujui yang berdampak positif kepada masyarakat. Masyarakat otomatis sejahtera. Nah, ini dananya saja minim kok, gitu kan? Nah, dampak jika 2,2 triliun tambahan dipakai untuk riset lapangan, jadi kita pakai asumsi 70% itu dipakai untuk riset ya.
Riset yang pertama, riset teknologi digital atau AI lokal. Dapat 200 proyek startup berbasis riset. Startup itu bisa kita riset, kemudian bisa memberikan dampaknya apa? Banyak. Lapangan pekerjaan, produktivitas masyarakat juga banyak. Riset pangan dan pertanian modern, itu 1000 desa bisa dapat teknologi pertanian hemat biaya. Riset kesehatan dan obat generik, produksi 50 jenis obat murah berbasis riset lokal. Kemudian energi terbaru, 100 PLTS skala desa untuk 100.000 rumah tangga. Nah, pesan simulasi yang saya sampaikan di sini, sekarang gini, 70% uang habis untuk ngurus kantor, 4,1 triliun. Seharusnya 70% uang dipakai untuk ngurus rakyat lewat riset supaya ada kebijakan yang bisa diterima masyarakat. Masyarakat puas, demo nggak ada, komunikasi informasi jelas. Nah, selisih 2,2 triliun bisa jadi game changer bagi rakyat kalau langsung diarahkan ke riset nyata. Dampak tambahan ini untuk riset lapangan, seperti apa sih? Kita lihat ya, distribusi nasional. Rata-rata tiap provinsi dapat 57,60 miliar untuk proyek riset dan inovasi. Ini semangat. Seorang peneliti itu akan semangat, akan open-minded untuk memberikan sebuah inovasi kepada bangsa dan negara yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Kalau dananya kurang, gimana kita semangat, gimana akan open-minded, gimana akan mendapatkan inovasi, gitu. Jika dibagi lagi ke 514 kabupaten atau kota, dapat rata-rata 4,2 miliar per kabupaten. Artinya apa? Secara teori bisa merata, tapi realisasi bergantung kepada mekanisme distribusi anggaran. Potensi dampak nyata, teman-teman. Kalau riset ini dananya ada, tidak ada pemangkasan, kemudian dibalik proporsionalnya, didesainkan ke seluruh sektor, kemudian pemerintah itu ataupun DPR membuat kebijakan, dieksekusi, dibuatkan undang-undangnya, rakyat akan sejahtera. Dampaknya apa? 1. Kesehatan. Riset obat dan alat medis murah. Puskesmas bisa menurunkan biaya pasien. 2. Pertanian. Akan ada inovasi pupuk dan benih. Hasil panen naik 20-30%. Harga pangan lebih stabil. Kita tidak impor lagi. Kemudian energi, riset energi terbaru, ya kan? Daerah terpencil bisa dapat listrik mandiri. Kemudian ekonomi digital, UMKM dapat akses teknologi, penghasilan pun naik, ekonomi sejahtera. Nah, kepuasan masyarakat bagaimana jika riset kebijakan pemerintah berbasis riset diimplementasikan kemudian buatkan kepada masyarakat atau rakyat? Jika merata dan transparan, kepuasan publik itu bisa tinggi mencapai 60-70% di seluruh kementerian, itu pasti. Karena rakyat langsung merasakan hasilnya. Nah, jika terpusat di Jawa atau Jakarta saja, kepuasan publik timpang, hanya 30-40% merasa dapat manfaat. Jadi harus merata, teman-teman. Nah, efek di kebijakan pemerintah, riset yang merata bisa jadi bahan valid untuk kebijakan berbasis data, bukan hanya feeling ataupun politik. Feeling politik maksud saya. Pemerintah punya legitimasi rasional berbasis riset, bukan minta restu, sowan kepada kelompok-kelompok tertentu yang tidak ada manfaatnya, yang tidak bisa dirasakan masyarakat. Nah, akan mengurangi ketergantungan ke legitimasi simbolik. Akan berkurang nanti, teman-teman. Nah, efek jangka panjangnya, stabilitas sosial dan ekonomi lebih kuat karena kebijakan sesuai kebutuhan rakyat di tiap daerah. Nah, kesimpulan singkat untuk masyarakat yang awam yang melihat video ini, podcast ini, kalau 2,2 triliun dari BRIN dipakai untuk riset lapangan, hasilnya bisa dirasakan merata di seluruh Indonesia. Pemerintah itu memberikan sebuah kebijakan yang pas, tepat sasaran, asal distribusi anggarannya adil. Dampaknya bukan cuma ekonomi dan kesehatan, tapi juga bikin pemerintah punya dasar kebijakan yang kuat. Tidak asal-asalan, tidak main tembak-menembak, tidak main menentukan, oh ini pajak naik 2,5%, oh ini harga pangan naik, ataupun BBM subsidi sekian. Nggak akan asal-asalan buat kebijakan. Bukan sekedar cari restu politik. Nah, jadi mungkin itu teman-teman, hasil yang saya sampaikan, ini riset ini juga sebagai data awal, teman-teman ataupun siapapun juga bisa akan melanjutkan untuk bisa lebih terarah lagi risetnya ataupun analisanya untuk mengkaji ulang
bagaimana peran BRIN ini sebagai lembaga yang menjadi jembatan pemerintah untuk melakukan sebuah kebijakan, tapi fungsi sekarang bukan lagi lembaga riset dan inovasi, tapi hanya sebuah kantor administrasi riset.